Maka mulai hari ini mari kita tiap diri kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Setiap kebaikan itu kullu ma'rufin shadaqah katanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah shadaqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, peristiwa tindak kejahatan dan gangguan keamanan yang terjadi akhir-akhir ini mengingatkan kembali mengenai pentingnya meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing secara bersama-sama. Dengan kepedulian menjaga lingkungan bersama berarti turut serta dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara untuk membangun ketertiban umum, ketentraman, dan keamanan masyarakat. Nah, kali ini Kapolsek Kopo Polres Serang Ibtu Satibi MH akan memberikan tausiah tentang Kamtibmas dalam pandangan Islam. Selamat datang Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin bisa menyapa Sobat Pendekar dulu ya Pak. Oke. Dan dilanjutkan langsung nanti dengan tausiah. Selamat pagi, salam Sobat Pendekar Banten. Perkenalkan saya Ibtu Satibi, Kapolsek Kopo Polres Serang Polda Banten. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang Kamtibmas dalam pandangan Islam. Sobat Pendekar Banten yang saya hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sobat pendekar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan tentang Kamtibmas dalam pandangan Islam, ada pertanyaan, apakah ada ajaran Islam yang membahas atau mengatur tentang Kamtibmas itu sendiri? Jadi sebelum membahas lebih jauh, saya sampaikan bahwa tujuan hidup dalam pandangan Islam sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencari kebahagiaan di dunia dan juga mencari kebahagiaan di akhirat. Itu tujuannya yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala di negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingat, janganlah kamu melupakan kebahagiaan atau kebahagiaan di dunia itu sendiri. Nah, kita sering berdoa yang dikenal dengan doa sapu jagat yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sobat pendekar yang berbahagia, tujuan hidup yang ditetapkan untuk mencari kebahagiaan di akhirat dan di dunia ini tentu dibutuhkan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Kita sebagai umat yang beragama, khususnya yang beragama Islam, sudah banyak ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang meminum minuman khamar, dilarang berjudi, dilarang mengundi nasib dengan anak panah sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 90. Kita juga dilarang menipu timbangan. Kita juga dilarang membunuh jiwa. Kita juga dilarang atau bahkan diperintahkan untuk menjauhi perbuatan zina. Nah, inilah pentingnya bagaimana
dari larangan-larangan yang ada itu sama halnya dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara itu memiliki kewajiban untuk turut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, Allah juga pernah menegaskan dalam beberapa ayatnya lagi bahwa segala kerusakan yang terjadi di muka bumi itu adalah ulah manusia itu sendiri. Maka kata Allah, wala tabgil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sobat pendekar yang berbahagia, kita sebagai umat yang beragama, yang memiliki keyakinan dan kebenaran akan Al-Quran dan hadis, maka mari kita sama-sama sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Bagaimana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari siksa atau dari api neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Hei orang-orang yang beriman, kata Allah, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api, ya, dari api yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan juga batu-batu. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita, lingkungan kita, keluarga kita dari apa? Dari siksa api neraka. Tentu ini adalah menjaga dari hal-hal yang dapat merugikan baik diri kita, keluarga kita maupun orang lain. Dalam tafsir Al-Misbah disebutkan di sana karya Imam Quraisy Shihab bahwa maksud dari surat At-Tahrim ayat 6 ini adalah bagaimana kita memelihara diri kita dan keluarga kita dengan menauladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberikan bekal pengetahuan kepada diri kita dan keluarga kita agar kita tidak terjebak kepada hal-hal yang merugikan orang lain, termasuk merugikan diri sendiri. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk mendidik, membimbing keluarga kita agar terhindar dari hal-hal yang tadi sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara dari Ibnu Qatadah mengatakan dari tafsir surat At-Tahrim ini, bagaimana kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, mentaati segala perintahnya dengan sungguh-sungguh, menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga. Bagaimana kita mencegah diri kita, keluarga kita, lingkungan kita durhaka, ya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah pentingnya kita yang secara undang-undang, secara resmi negara menegaskan dan Al-Quran jelas-jelas menegaskan kepada kita bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara diri kita, lingkungan kita dan keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaatnya tadi. Sobat pendekar yang berbahagia, mari kita renungkan apa sesungguhnya yang sudah kita lakukan selama ini. Karena setiap apa yang kita lakukan itu sejatinya
akan kembali kepada diri kita. Kita menyakiti orang lain, sejatinya akan kembali kepada diri kita. Kita berbuat baik kepada orang lain, tentu sejatinya itu juga akan kembali kepada diri kita. Nah, inilah kita harus jelas, harus tegas, harus berani bagaimana mensikapi kondisi di lingkungan kita. Kita harus mampu menjadi umat yang baik, menjadi umat yang mampu mengajak kepada kebaikan, menjadi umat yang mampu memberikan tauladan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, agar semuanya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi Allah sudah perintahkan bagaimana kita menjadi umat yang dilahirkan untuk mampu mencegah orang lain berbuat keburukan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kata Allah. Jadi kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk apa? Untuk manusia, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf, untuk menyuruh kepada kebaikan, mencegah kepada hal-hal yang mungkar. Nah, lantas bagaimana ketika terjadi di lingkungan kita, ada tetangga kita atau mungkin keluarga kita yang berbuat keji atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Kita harus berani mengingatkan, kita harus mampu untuk mengingatkan mereka agar terhindar dari perbuatan yang keji tadi. Rasulullah SAW ingatkan kepada diri kita, bagaimana kita harus mampu memberikan nasihat dengan baik kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membahayakan diri, keluarga, dan orang lain. Nah, inilah pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita agar menjadi kondusif, aman, semuanya bisa melaksanakan kegiatan dengan nyantai, tidak perlu was-was dalam beraktivitas, tidak perlu juga. Jadi perintah Allah, perintah undang-undang kita laksanakan dengan baik. Ketika kita melihat ada orang melakukan perbuatan buruk tadi yang saya sampaikan, Rasulullah sudah mengingatkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wadhalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan apa tadi? Iyadun. Iyadun di sini dengan tanganmu ini bukan berarti dengan tangan ini. Tapi maksud tafsir dari yadun ini adalah mencegah yang dicegah oleh orang yang memiliki kekuasaan. Jadi mencegah dengan kekuasaan yang ada. Berarti apa? Dengan cara aturan-aturan tadi. Itulah yang sudah dilakukan. Dilarang melaksanakan judi, minum khamar, merugikan orang lain. Itu adalah bagian sudah ada. Kalau tidak ada, tidak mampu itu, sudah ada aturan itu tidak mampu, sudah ada penguasa itu tidak mampu, baik itu pemerintahan, mulai dari pemerintah yang terendah RT RW, maka dengan lisan fabilisani, ini maksudnya adalah kepada orang-orang yang memiliki keahlian, memiliki keilmuan untuk menyampaikan, mengajak, mencegah. Jadi betul-betul menyampaikan, ini ahlinya yang menyampaikan. Wabilisani itu maksudnya orang yang memiliki keahlian, orang yang memiliki ilmu pengetahuan, orang yang memang faknya di sana. Nah, lantas bagaimana kalau itu juga masih terjadi kemungkaran, masih terjadi perbuatan keji tadi? Maka fabiqalbi. Artinya dengan hati kita bagaimana kita mendoakan ya Allah, semoga keluarga saya, semoga saudara saya, semoga orang yang melakukan perbuatan itu, melakukan perbuatan yang keji itu, semoga mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ketika
dengan kekuasaan tadi masih tetap ada, dengan orang yang ahlinya tadi masih tetap ada, maka dilanjutkan dengan kita berdoa. Maka itu adalah termasuk dalam kategori iman yang paling rendah. Nah, inilah pentingnya aturan sudah ada, orang yang mengajak sudah ada, ternyata masih terjadi perbuatan yang merugikan, perbuatan keji, perbuatan mungkar tadi, maka kita doakan. Kita doakan diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang melakukan perbuatan kemungkaran itu. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga mereka mendapatkan hidayah kembali kepada jalan yang benar. Sobat pendekar yang berbahagia, itulah beberapa pesan. Ternyata Islam betul-betul memperhatikan masalah keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mari kita gerakkan diri kita untuk mampu menjadi tauladan, untuk mampu menjadi orang-orang yang menjadi contoh yang baik, mampu mengajak kepada kebaikan, mampu mencegah kemungkaran tadi. Semoga kita semua diberikan kekuatan, karena pada hakikatnya perilaku atau tanggung jawab kita seperti halnya yang tadi kita menjadi tauladan tadi, itu juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sobat pendekar bisa melaksanakan kegiatan siskamling di desanya, di kampungnya, diniatkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu sudah sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ketulusan kita memberikan juga rasa aman, nyaman di lingkungan kita. Maka mulai hari ini mari kita tiap diri kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu berbuat kebaikan. Karena apa? Setiap kebaikan itu, kullu ma'rufin shadaqah katanya. Setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah shadaqah. Jadi mari kita tanamkan bagaimana kita menjadi orang yang baik. Dan tentu ingat pesan Rasul, bagaimana kita adalah menjadi manusia manfaat. Itu yang paling penting, khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kekuatan, diberikan kenikmatan untuk menjalani kehidupan ini dan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dan masyarakat luas. Terima kasih. Mohon maaf. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak telah menyempatkan hadir di studio kami dan memberikan tausiah kepada kami semua. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat pendekar, mungkin ini akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.